Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 mata kuliah sosiolinguistik akan membawakan materi seputar interferensi dan integrasi. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pengertian interferensi. Interferensi pertama kali diperkenalkan oleh Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya kontak bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual, dwibahasawan. Menurut Permadi, interferensi adalah penyimpangan norma bahasa masing-masing yang terjadi di dalam tuturan dwibahasawan, bilingualisme, sebagai akibat dari pengenalan lebih dari satu bahasa dan kontak bahasa itu sendiri. Gejala interferensi. 1. Dimensi tingkah laku berbahasa. Penutur dengan mudah dapat disimak dari berbagai praktek campur kode yang dilakukan penutur yang bersangkutan. 2. Dimensi sistem bahasa. Dikenal dengan sebutan interferensi sistemik, yaitu pungutan bahasa. 3. Dimensi pembelajaran bahasa. Dikenal dengan sebutan interferensi pendidikan dalam proses pembelajaran bahasa kedua atau asing. Pembelajaran tentu menjumpai unsur-unsur yang mirip atau bahkan mungkin sama dengan bahasa pertamanya. Jenis-jenis interferensi. 1. Yaitu interferensi fonologis, terjadi apabila penutur mengungkapkan kata-kata dari suatu bahasa dengan menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lain. Interferensi fonologis dibedakan menjadi dua macam, yaitu interferensi fonologis pengurangan huruf dan interferensi fonologis pergantian huruf. Contoh, selalu, asal katanya selalu. Adek, asal katanya adik. 2. Interferensi morfologis, yaitu terjadi apabila dalam pembentukan kata suatu bahasa menyerap afiks bahasa lain. Contoh, kepukul, yaitu terpukul. Dipindah, yaitu dipindahkan. 3. Interferensi sintaksis. Hal ini memang perlu dihindari karena pola struktur merupakan ciri utama kemandirian suatu bahasa. Contoh, rumahnya ayahnya Ali yang besar sendiri di kampung ini. Kalimat yang dianggap lebih gramatikal adalah rumah ayah Ali yang besar di kampung ini. 4. Interferensi semantik yang terjadi dalam bidang tata makna. Menurut bahasa resipiennya, interferensi semantik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interferensi ekspansif dan interferensi aditif. A. Interferensi ekspansif, yaitu interferensi yang terjadi jika bahasa yang tersisipi menyerap konsep kultural beserta namanya dari bahasa lain. Contoh, teman-temanku tambah gokil saja. B. Interferensi aditif, yaitu interferensi yang muncul dengan penyesuaian dan interferensi yang muncul berdampingan dengan bentuk lama dengan makna yang agak khusus. Contoh, Mbak Ari cantik sekali. Pengertian integrasi. Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kata dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam proses integrasi, unsur serapan itu telah disesuaikan dengan sistem atau kaidah bahasa penyerapnya, sehingga tidak terasa lagi keasingannya. Proses penyesuaian unsur integrasi akan lebih cepat apabila bahasa sumber dengan bahasa penyerapnya memiliki banyak persamaan dibandingkan unsur serapan yang berasal dari bahasa sumber yang sangat berbeda sistem dan kaidah-kaidahnya.
Jangka waktu penyesuaian unsur integrasi tergantung pada 3 faktor antara lain: 1. Perbedaan dan persamaan sistem bahasa sumber dengan bahasa penyerapnya. 2. Unsur serapan itu sendiri, apakah sangat dibutuhkan atau hanya sekedarnya sebagai pelengkap. Dan ketiga, sikap bahasa pada penutur bahasa penyerapnya. Baik, itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.